Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyami salasatu asya. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakh arba'atu asya. Kalau dalam kitab lain ada 4. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 3. Ada yang mengatakan ada 4. Maksudnya di sini ini orang itu wajib melakukan puasa Ramadan apabila orang itu memenuhi 3 atau 4 syarat ini. Yang pertama al-Islamu, Islam. Sehingga kemarin saya katakan orang yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang Islam. Kalau orang kafir asli, orang yang betul-betul kafir, maka ini tidak wajib. Meskipun dia nanti akan mendapatkan siksaan tambahan karena dia tidak mengerjakan. Kalau murtad, maka dia wajib melakukan puasa. Tapi kalau seumpama dia berpuasa dalam keadaan murtad, ya tidak sah. Jadi yang dimaksud di sini wajib itu artinya dia wajib diperintah untuk kembali kepada Islam untuk kemudian mengerjakan puasa. Wal bulugh dan baligh. Baligh itu orang yang sampai, maksudnya sampai kepada usia yang telah ditentukan. Batasan orang itu dikatakan baligh kalau ini ada 2 caranya, ada dua sebab. Satu, disebabkan dia sudah usia 15 tahun, atau disebabkan karena dia bermimpi basah, atau karena kalau perempuan karena haidnya. Jadi kalau ada orang laki-laki atau orang perempuan usianya sudah 15 tahun, ini maka orang itu secara otomatis sudah baligh. Atau belum usia 15 tahun, tapi kemudian anak laki-laki tadi pada usia 9 tahun mimpi basah. Atau perempuan pada usia 9 tahun haid, maka dia sudah secara otomatis dikatakan baligh. Usia baligh 15 tahun itu, penetapan usia baligh 15 tahun itu berdasar kepada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari begini. Haddatsani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin wa huwa ibnu 14 sanah. Falam yajizni thumma aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanatan fa ajazani. Jadi suatu saat pada peristiwa perang Uhud, sahabat Ibnu Umar pernah hendak diikutkan atau ikut dalam rombongan perang Uhud. Usia Ibnu Umar pada saat itu adalah 14 tahun. Tapi kemudian oleh Nabi dilarang. 1 tahun kemudian pada peristiwa perang Khandaq, berarti usia Ibnu Umar sudah 15 tahun, dia ikut perang dan ini diizini oleh Rasulullah. Jadi pada perang Uhud Ibnu Umar umur 14 tahun hendak berpartisipasi dalam perang, tapi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian di perang Khandaq usia Ibnu Umar 1 tahun berikutnya usia Ibnu Umar itu 15 tahun. Kemudian dia ingin ikut perang dalam perang Khandaq tersebut. Ternyata ini diizini oleh Rasulullah. Melihat hadis ini, Imam Nawawi dalam syarah Muslim di Nawawi mengatakan, An Ibnu Umar annahu arad ala nabi ila anqal hada dalilun li tahdidil bulughi bi 15
bi khamsi asyrati sanah wa huwa madhhabu Syafi'i wal Auza'i. Jadi kata Imam Nawawi, hadis tadi itu bisa menjadi dalil bahwa batasan orang mukallaf itu adalah 15 tahun, usia 15 tahun. Ini dalam madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Auza'i, wa Ibnu Wahhab wa Ibnu Wahhab wa Ahmad wa ghairuhum. Qalu bi istikmali khamsi asyrati sanatan yasir mukallafan wa illam yahtalim fatajri alaihi al-ahkam min wujubil ibadati wa ghairihi. Maka para ulama tersebut mengatakan kalau sudah usia 15 tahun dia sudah mukallaf. Wa illam yahtalim, walaupun tidak mimpi basah, atau kalau perempuan walaupun tidak haid. Nomor 3 syarat wajibnya puasa adalah wal aqlu, punya akal. Sehingga kalau anak kecil sobi itu tidak wajib puasa. Fala yajibu ala sobi, maka tidak wajib bagi bagi anak kecil. Summa in kan muizzan suhah minhu wa illa fala. Tapi sobi belum balik, maksudnya sobi belum balik tapi sudah tamyiz, maka dia kalau puasa sah-sah saja. Apa itu tamyiz? Jadi kalau balik tadi ya, balik itu bahasa Arab artinya adalah sampai pada batas usia atau ketentuan waktu yang telah ditentukan. Bisa 15 tahun secara usia atau ketika sudah bermimpi, mimpi basah. Kalau seumpama anak ini umur 12 tahun atau 13 tahun belum ihtilam, otomatis kan tidak balik, tapi dia sudah tamyiz, kemudian melakukan puasa, sah puasanya. Nah kalau tamyiz itu apa? Orang itu dikatakan tamyiz kalau dia sudah bisa makan sendiri, ketika qadil haja bisa cebok sendiri, itu namanya tamyiz. Nah, jadi sobi, tamyiz, balik itu beda. Kalau sobi anak kecil, kalau tamyiz sudah bisa sudah bisa makan sendiri, kalau qadil hajah itu bisa cebok sendiri. Kalau balik usianya sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah kalau perempuan sudah haid. Jadi syarat yang nomor 3, orang itu wajib puasa harus punya akal. Kalau orang mabuk bagaimana? Kan tidak punya akal, akalnya hilang, tertutup. Wajib apa enggak puasa? Ya enggak wajib. Lalu apakah wajib qadha? Hal ini tergantung dia mabuk sebab apa. Kalau mabuknya itu sengaja, ini misal mabuknya sengaja, memang ingin mabuk-mabukan, kemudian mabuk, maka orang ini nanti wajib mengqadha. Tapi kalau semisal mabuk hilang akal tanpa disengaja, maka tidak wajib. Nah ini wa amma wujubul qadha fafihi tafsilun. In ta'adda wajaba alaihi al-qadha wa illa fala. Jadi kalau dia mabuk dengan sengaja, enteng, ceroboh, maka dia wajib mengqadha. Kalau tidak ceroboh, ya tidak. Wal qudratu 'ala shaum. Nomor 4, orang itu wajib puasa kalau sudah mampu untuk berpuasa. Ai itu qatuhu hissan wa syar'an bila masyaqqatin. Artinya mampu secara panca indera dan juga mampu secara syarat. Mampu secara panca indera itu artinya tidak sakit. Kalau orang itu sakit, ya maka dia sakit semisal sampai tidak mungkin untuk puasa, maka dia dikatakan tidak mampu secara hisian panca indera.
Atau ada orang tidak mampu secara syara, badannya mampu, fisiknya mampu untuk berpuasa, tapi secara syara dia tidak mampu. Contohnya seperti orang haid, ada orang haid, ya maka dia meskipun badannya mampu andaikan puasa, dia tetap tidak wajib untuk melakukan puasa, karena ini dianggap tidak mampu berpuasa secara syar'i. Jadi orang itu wajib puasa, syarat wajibnya puasa ada 4. 1, dia Islam. Nomor 2, dia baligh, usia 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah. Nomor 3, dia punya akal. Kalau gila atau mabuk tidak wajib. Nomor 4, dia mampu untuk berpuasa. Allahu a'lam.